Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sekarang kita belajar tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang perhatikan video berikut ini. Bangsa Indonesia yang dikaruniai Tuhan yang sangat banyak dan melimpah, mulai dari potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga penduduknya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Sekarang kita amati peta persebaran Indonesia berikut ini. Peta tersebut merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010. Dengan melihat peta, kita bisa melihat kepadatan penduduk berdasarkan warna. Nah, warnanya. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yaitu Pulau Jawa. Ya. Terus, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yaitu Pulau Papua. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, dari peta tersebut, kepadatan penduduk Provinsi Lampung yaitu 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, dari peta tersebut bisa dilihat kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat yaitu kurang dari 10 orang per meter persegi. Oke. Keberagaman penduduk, terutama keberagaman sukunya. Nah, sekarang kita belajar suku yang ada di pulau-pulau Indonesia. Oke. Yang pertama adalah Pulau Papua. Ya, Pulau Papua. Pada gambar tersebut, manakah suku yang menunjukkan yang ada di Pulau Papua? Ya, pada gambar nomor 1. Nah, suku apa aja yang ada di Pulau Papua? Suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, suku Arfa. Nah, yang kedua, pulau manakah yang kedua? Pulau Sumatera. Pada gambar tersebut manakah yang termasuk? Nah, pada itu adalah nomor 2. Di situ ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Lanjut, yang ketiga, Pulau Kalimantan. Terdapat pada gambar manakah Pulau Kalimantan? Yaitu pada gambar nomor 1. Ya, ada suku apa aja yang ada di Pulau Kalimantan? Adalah suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung. Oke, lanjut. Pulau yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Terdapat pada gambar nomor berapa Pulau Sulawesi? Yaitu pada nomor 3. Suku yang ada di Sulawesi adalah suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, suku Minahasa. Lanjut, pulau yang kelima yaitu Pulau Jawa.
terletak pada nomor berapakah Pulau Jawa? Pulau Jawa terletak pada gambar nomor 2. Ada suku apa aja? Suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy. Lanjut, pulau yaitu Pulau Nusa Tenggara. Terletak pada gambar yang manakah sukunya? Yaitu terletak pada gambar nomor 1. Apa aja sukunya? Suku Alor, suku Enden, suku Ngada, suku Rote. Lanjut, yaitu Pulau Maluku. Menunjukkan gambar manakah Pulau Maluku sukunya? Itu gambar nomor 3. Ya, gambar nomor 3. Ada suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Lanjut, yaitu Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ini terletak pada gambar nomor 1 ya, yaitu di situ ada suku Bali. Oke. Sekarang kita bahasa Indonesia. Kerukunan umat beragam di Indonesia merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap yang saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, dari di sini ide pokoknya yang mana? Yaitu ada kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Di kalimat. Oke, paragraf kedua. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di situ gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia di kalimat pertama. Oke, lanjut. Trik kerukunan umat beragama merupakan program yang dicangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Nah, di situ gagasan pokok ya yang ada di kalimat pertama adalah program Tri Kerukunan Umat Beragama. Lanjut, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengkangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah,
pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan serta menyiaran agama. Dari di sini gagasan pokoknya yaitu berada di kalimat pertama, tujuan kerukunan umat beragama. Oke, lanjut. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Nah, di sini gagasan pokoknya yang mana? Kerukunan umat beragama yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Oke. Lanjut, kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta saling menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Nah, dari di sini gagasan pokoknya yaitu adalah kerukunan umat beragama yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama. Adapun kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, di sini gagasan pokoknya adalah kerukunan umat beragama yang ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Oke, lanjut ya. Sekarang PKN, nilai-nilai luhur sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, yaitu keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, hidup rukun antar sesama umat beragama. Oke. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai. Saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lanjut sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai-nilai yang terluhurnya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta perdamaian dan persatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara. Lanjut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai-nilainya yaitu adalah melaksanakan musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan padi dan kapas. Nilai-nilainya adalah menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila apa aja di lingkungan sekolah? Memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman atau mengolok-olok teman, itu yang ada di sekolah. Yang ada di lingkungan rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga, bermalas-malasan, membentak orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, lanjut di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang lagi sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan dan mencuri. Faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, yaitu yang pertama, 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayah yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategis. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragam suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 4. Oke ya, silakan disimak ya. Kenampakan alam pada bentang Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Alam Indonesia dikenal yang sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tuhan menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, gunung, danau, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang mempesona. Semua bagian lingkungan itu dikenal juga dengan sebutan kenampakan alam. Kenapa disebut kenampakan alam? Sebab semua bagian itu terbentuk karena adanya proses alam atau terjadi secara alami. Adapun bentuk lingkungan tempat di mana manusia hidup dibedakan menjadi 2, yaitu kenampakan alami dan kenampakan buatan. Kenampakan alami merupakan kenampakan yang ada di alam raya yang merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya bukit, sungai, gunung, danau, air terjun, dan padang rumput. Sedangkan kenampakan buatan adalah bagian lingkungan yang tampak di permukaan bumi, merupakan hasil buatan manusia yang bertujuan untuk pengamalan hidup manusia. Contohnya bendungan, jembatan, tambak, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang NPS. Peta yang ada di situ adalah peta Papua. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur yang merupakan pulau terbesar di Indonesia.
bahkan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah land. Hutan belantara, lebih dari 7% wilayah Papua merupakan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Pulau Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Pulau Sumatera. Di sini ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki penampakan alam seperti Gunung Kerinci, Lembah Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harnai, dataran tinggi Gayo, Sungai Kamiri, dan pantai. Pulau Jawa memiliki Gunung Semeru, Gunung Merapi, Grand Canyon, Sungai Bengawan Solo, Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Teluk Penyu. Adapun di Pulau Kalimantan ada Gunung Halu-Halu, Sungai Barito, Pantai Batatan. Dan adapun di Pulau Sulawesi ada Gunung Kabat, ada Lembah Bada, ada Bukit Liwu, ada Sungai Karama, ada dataran rendah Maros, ada Pantai Losari. Adapun di Pulau Papua ada Puncak Jayawijaya, ada Lembah Dayit, ada Bukit Arta, ada Sungai Karafi, ada pesisir Arafuru. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jenis iklim di Indonesia ada 3. 1. Iklim tropis atau panas, terjadi karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. 2. Iklim musim atau muson, yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat yang tertiup dari bulan Oktober hingga April yang mengakibatkan musim penghujan, dan angin muson timur yang bertiup sekitaran bulan April sampai Oktober yang mengakibatkan musim kemarau. 3. Iklim laut. Laut Indonesia mengakibatkan ketinggiannya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Beragam kenampakan alam yang dimiliki Indonesia, beragam pula jenis tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna. Sekitar 17% keanekaragaman jenis flora dan fauna di dunia ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia menurut Alfred Valence dikelompokkan menjadi 2, kelompok Himalayan dan kelompok Indo-Australian. Perbandingan flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia timur. Silakan dilihat di bagian berikut. Fauna Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fauna barat. Ada gajah, harimau, tapir, badak, macan, kerbau, rusa, orangutan, ular, buaya, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling, burung jalak Bali, burung merak, burung antau, ikan pesut yang ada di Sungai Mahakam.
Fauna Indonesia bagian tengah. Ada anoa, beruang, ikan duyung, burung maleo, burung kakak tua, dan burung nuri. Fauna Indonesia bagian timur. Ada beruang, ada kanguru, landak, kelelawar, biawak, namdoro, burung nuri, burung cerawi. Flora dan fauna yang ada di Indonesia dimanfaatkan dengan manusia. Namun, pemanfaatan flora dan fauna harus disesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara sembarangan. Pemanfaat kekayaan alam haruslah bijak. Pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan terjadinya kabut asap serta hilangnya hidup flora dan fauna di Indonesia. Buang sampah di sungai, maka kita harus siap menerima akibatnya. Banjir. Dan jika kita menebang pohon sembarangan, maka kita harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Jadi saat menebang pohon harus menggunakan sistem tebang pilih dan pelestarian kembali atau disebut reboisasi. Nah, di sini ada soal latihan yang ada di buku paket tematik kalian. Di subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nanti kalian kerjakan di buku tematik. Jangan lupa hasil pengerjaannya kalian foto, kemudian dikirim ke saya. Oke. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, sholat 5 waktu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.